Timnas Indonesia sempat diremehkan di ajang Piala AFF 2020. Namun, anak asuh Sintayong sanggup mementahkan prediksi dengan lolos ke semifinal sebagai juara grup B. Sintayong membawa sejumlah pemain muda ke ajang Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura. Rata-rata usia pemain skuad Garuda di kisaran 23,8 tahun, yang menjadikan Indonesia di urutan kedua dengan pemain termuda. Diperkuat pemain yang masih belum berpengalaman mentas di turnamen internasional, membuat timnas Indonesia diremehkan. Belum lagi Evan Dimas dan kawan-kawan harus bermain di grup B yang dianggap sebagai grup neraka dan lebih sulit ketimbang grup A. Di grup B, Indonesia harus bersaing ketat dengan dua finalis Piala AFF 2018, yakni Vietnam dan Malaysia. Sementara dua tim lainnya ialah Kamboja dan Laos yang terhitung mudah bagi Indonesia. Benar saja, saat melawan Kamboja dan Laos, Indonesia mampu memetik kemenangan besar. Kamboja dihajar 4-2, sedangkan Laos digulung 5-1. Dua laga tersisa tentu saja melawan Vietnam dan Malaysia. Masalah lini belakang menjadi sorotan karena anak asuh Sintayong sudah kebobolan 3 gol di 2 laga perdananya. Menjelang laga kontra Vietnam, ex-striker Malaysia Sapi Salih pernah menyebut Indonesia akan kesulitan lolos ke semifinal. Menurut sosok yang pernah memperkuat Pelita Jaya itu, Indonesia diisi pemain muda yang tak berpengalaman sehingga susah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia. Saya berharap Vietnam dan Malaysia akan terus berlanjut. Indonesia membawa tim muda dan potensial ke turnamen ini, tetapi dibandingkan dengan para pesaingnya, para pemain muda itu masih kurang berpengalaman, ucap Sapi Salih. Timnas Indonesia sendiri percaya diri melawan Vietnam, yang saat ini dicap tim terbaik di Asia Tenggara. Namun sempat ada problem di lini belakang timnas Indonesia. Pemain keturunan yakni Elkan Bagot dinyatakan tidak bisa tampil melawan Vietnam. Pemain muda yang berusia 19 tahun yang berpostur 194 cm itu wajib melakukan karantina karena dinyatakan satu pesawat dengan pengidap COVID-19. Namun timnas Indonesia mampu mematahkan prediksi Sapi Salih. Meski tanpa kehadiran Bagot di laga kontra Vietnam, tim besutan Park Hang-seo yang lebih diunggulkan melawan Indonesia justru tampil tumpul tanpa mencetak gol. Di laga ketiga grup B itu, Nguyen Chong Pong dan kawan-kawan dibuat kesulitan mencetak gol lewat permainan bertahan maksimal pemain timnas Indonesia. Laga berakhir imbang 0-0 dan bek Indonesia, Alfrenda Dewangga terpilih sebagai man of the match berkat aksi disiplinnya di lini belakang. Laga penentuan siapa yang akan juara grup dan lolos ke semifinal kemudian tersaji di Stadion Nasional Singapura pada Minggu 19 Desember kemarin. Timnas Indonesia melawan musuh bebuyutan Malaysia. Sintayong memberikan kejutan dengan tidak memainkan Evan Dimas dan Elkan Bagot, dan skema 4-4-2 pun dipasang pada timnya. Laga sengit sejak awal, bahkan fans sepak bola Indonesia dibuat lemas karena Malaysia mencetak gol lebih dulu pada menit ke-13. Memanfaatkan kesalahan Irfan Jaya, Kogelswaran Raj melepaskan tembakan yang tak bisa dihalau kiper Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk Malaysia. Skuad Garuda tidak mau menyerah. Permainan kombinasi apik lewat umpan 1-2 dan terobosan juga dilancarkan demi mengoyak jala Malaysia. Hasilnya manis. Irfan Jaya membayar kesalahan pada menit ke-36 dengan memanfaatkan umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kiri pertahanan Harimau Malaya. Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Sebelum turun minum, Irfan Jaya mencapai titik klimaksnya. Dia mencetak gol kedua seusai bek kiri Pratama Arahan membuat keteteran lini pertahanan Malaysia. Bola hasil sepakan Arahan lolos ke sisi kanan penyerang Indonesia. Irfan Jaya yang berdiri bebas lalu menyambar bola lewat sliding shoot dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Indonesia. Pada babak kedua, Indonesia tampil apik dalam menyerang dan bertahan.
Hasilnya 2 gol tambahan pun tercipta. Arhan yang gemar melakukan overlapping akhirnya menyumbangkan namanya di papan skor. Gol lewat sepakan fantastisnya dari luar kotak penalti tak sanggup dibendung kiper Khairul Fahmi. Kemudian gol terakhir dicetak lewat skema bola mati. Sepakan penjuru Evan Dimas disambut baik dengan tandukan Elkan Bagot. Indonesia pun memimpin 4-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup B Piala AFF 2020. Tim Merah Putih unggul produktivitas gol dari Vietnam yang menang 4-0 melawan Kamboja. Pujian pun mengarah ke timnas Indonesia, tak terkecuali dari Sapisali yang keliru menilai kekuatan anak asuh Sintayong. Sementara itu, pelatih Malaysia Tan Cheng Ho memuji kualitas pemain Indonesia. Menurutnya Indonesia telah memeragakan permainan cepat yang sulit ditandingi timnya karena intensitas dan tempo yang tinggi. Kami tahu Indonesia memiliki pemain yang cepat, jadi tentu saja pemain kami tidak kuat ketika duel 1 lawan 1, baik dalam bertahan maupun menyerang, ungkap Tan Cheng Ho. Di kubu Indonesia, pelatih Sintayong yang tak lelah menemani kesebelasannya dari pinggir lapangan memuji mental bertanding Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Dia mengaku terinspirasi dari pengalamannya membesut Korea Selatan pada tahun 2017. Korsel yang dilatih Sintayong menang comeback 4-1 dari Jepang. Saya juga memberi contoh saat saya menjadi pelatih tim Korea saat kami berlaga di kompetisi melawan Jepang pada 2017. Yang terjadi kami juga kebobolan lebih dulu, ketinggalan 0-1 dari Jepang, kata Sintayong. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 belum usai. Di semifinal, para pesepak bola terbaik tanah air ini akan berhadapan dengan tuan rumah Singapura di semifinal. Semoga saja timnas Indonesia bisa berlenggang hingga ke babak final.